Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda sekalian dan salam sehat dan tetap semangat. Baik Ananda sekalian, Alhamdulillah pada kesempatan hari ini tentunya kita jumpa lagi dalam pembelajaran matematika untuk SMP Unus Makassar kelas 9 bersama dengan saya Pak Akbar Matata SPD tahun pelajaran 2020-2021. Baik Ananda sekalian, sebelum Bapak melanjutkan materi pada pertemuan hari ini, silakan Anda sekalian isi di kolom komentar dengan menuliskan nama dan kemudian nama kelasnya. Jadi silakan isi absensi di kolom komentar dengan menuliskan kelas dan nama Anda sekalian. Baik Anda sekalian, untuk pertemuan kita pada hari ini ya, kita masih di kompetensi dasar 3.6 di bab kekongruenan dan kesebangunan, di mana kompetensi pengetahuannya itu adalah menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Kemudian kompetensi dasar untuk 4.6-nya untuk keterampilan yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Nah, untuk materi kita yang ke pekan ke-8 ini yaitu terkait dengan kesebangunan bangun datar. Namun sebelumnya Anda sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, Bapak ingatkan kembali untuk mengisi absensi kehadiran pada pertemuan hari ini, pada pembelajaran live ini di kolom komentar dengan menuliskan kelas dan nama Anda sekalian di kolom komentar. Dan selanjutnya kita bersama-sama berdoa sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Abata A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik Anda sekalian, semoga dengan kita berdoa pembelajaran kita pada kesempatan hari ini, pada hari ini juga pada pertemuan ini itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik Anda sekalian, kita masuk di materi pekan ke-8, di mana materi sebelumnya itu adalah terkait dengan kekongruenan dua segitiga. Nah, sekarang materi kita di pekan ke-8 terkait dengan kesebangunan bangun datar. Ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya ada dua. Yang pertama adalah peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi dua benda sebangun atau tidak terkait panjang sisi dan besar sudutnya. Kemudian yang kedua, Anda sekalian, menjelaskan syarat-syarat dua bangun segi banyak yang sebangun. Jadi dua tujuan pembelajaran ini kita akan selesaikan dalam pembelajaran kita pada hari ini, di mana yang pertama adalah mengidentifikasi dua benda sebangun atau tidak, baik dilihat dari panjang sisinya ataupun besar sudutnya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana peserta didik mampu menjelaskan syarat-syarat dua bangun segi banyak yang sebangun. Jadi dua tujuan ini kita akan capai pada pertemuan kita pada hari ini. Baik Anda sekalian, nah sebelum kita terlalu jauh membahas terkait dengan kesebangunan, kita akan mengulang kembali bagaimana itu kongruen. Ya, karena beberapa pertemuan ke depan itu kita akan membahas istilah-istilah seperti ini, kongruen, sebangun, sehingga perlu dulu kesepahaman bersama supaya tidak ada kesalahpahaman terkait dengan istilah-istilah yang kita akan pelajari pada bab ini, yaitu terkait dengan kongruen dan sebangun. Nah, coba diperhatikan ilustrasi ini. Kemudian bagaimana itu sebangun. Jadi pada pertemuan hari ini kita harus mengetahui istilah-istilah kita terkait apa itu kongruen, bagaimana itu sebangun, sehingga kedepannya tidak membingungkan Anda sekalian terkait bagaimana kita mengerjakan pembelajaran kita pada pertemuan berikutnya. Nah, Anda sekalian coba diperhatikan. Ini terkait dengan kongruen. Bagaimana itu kongruen? Coba diperhatikan. Ya, misalkan ada bangun datar segi 4. Ini persegi apa ini? Persegi panjang ya. Kemudian ini lagi persegi panjang. Ya, jadi ingat kalau kita berbicara mengenai kesebangunan dan kongruenan, ada dua bangun datar yang harus kita bandingkan. Ada dua bangun datar yang harus kita sediakan. Nah, terkait dengan kongruen, supaya kita sepakat semua, supaya kita sepaham semua, satu bahasa semua, kongruen itu seperti apa? Coba diperhatikan ilustrasi seperti ini. Jadi ada dua bangun datar, ini persegi panjang. Seperti ini kalau kita katakan kongruen. Ya. Jadi kalau dia dihimpitkan, dia akan saling menutupi satu sama lain. Kenapa? Karena
sama bentuknya dan sama ukurannya. Itulah yang disebut kongruen. Sama bentuk dan sama ukurannya. Sehingga ketika dua bangun tersebut dihimpitkan atau didempetkan, maka dia akan saling menutupi satu sama lain. Itu disebut kongruen. Bentuknya sama dan ukurannya sama. Sampai sini paham ya? Nah, baik, anak-anak sekalian, lanjut. Nah, lalu bagaimana syarat dua bangun datar dikatakan sebangun? Nah, kita masuk di istilah yang kedua terkait dengan kata sebangun. Tadi kongruen itu sama bentuknya, sama ukurannya. Nah, sekarang sebangun itu bagaimana? Nah, tapi sebelum kita membahas terkait itu, kita harus bahas dulu syarat dua bangun datar dikatakan sebangun. Ya, anak sekalian, jadi ada syarat bangun datar dikatakan sebangun. Nah, coba diperhatikan. Nah, dua bangun datar yang mempunyai bentuk yang sama disebut sebangun. Perhatikan baik-baik, diamati baik-baik kalimat ini. Dua bangun datar yang mempunyai bentuk yang sama disebut sebangun. Ingat, bentuk yang sama. Tidak perlu ukurannya sama, tetapi sisi-sisi yang bersesuaian sebanding dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Saya ulangi, Bapak ulangi. Kalau kongruen, bentuk sama, ukuran sama. Kalau sebangun, bentuknya sama, tapi ukurannya tidak perlu sama. Tetapi sisi-sisi yang bersesuaian itu sebanding dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, sehingga perubahan bangun satu menjadi bangun yang lainnya yang sebangun itu melibatkan pembesaran atau pengecilan, atau istilahnya dilatasi. Ya, pada bab sebelumnya kita sudah bahas terkait dengan dilatasi, pembesaran atau pengecilan. Ya, sehingga Bapak ulangi kembali, sebangun itu bentuknya sama, ukurannya tidak perlu ukurannya sama. Tapi kalau kongruen pasti bentuknya sama dan pasti ukurannya sama. Oke, dipaham sampai sini Anda sekalian ya. Jadi ini yang perlu kita pahami bersama terkait dengan istilah sebangun dengan kongruen. Nah, baik, kita lanjut kepada syarat dari dua bangun datar dikatakan sebangun. Yang pertama adalah perbandingan panjang sisi yang bersesuaian senilai. Ya, kalau syarat-syarat sebelumnya terkait dengan bangun datar yang kongruen, kemudian dua segitiga yang kongruen, itu tidak ada perbandingan panjang sisi. Cuman panjang sisi yang bersesuaian, panjang sisi yang bersesuaian senilai. Bagaimana yang dikatakan senilai? Kita akan lihat sebentar. Nah, coba diperhatikan. Ini ada bangun datar trapesium ABCD, kemudian ada bangun datar trapesium EFGH. Perbandingan panjang sisi yang bersesuaian, coba diperhatikan. Di situ ada AB. Ya, sisi AB itu bersesuaian dengan sisi EF. Ingat, ini perbandingan, makanya bentuknya seperti itu. AB berbanding EF atau AB per EF. Ya, penulisannya sama dengan, ya, ingat ini senilai ya, jadi menggunakan kata sama dengan BC per FG. Jadi sisi BC itu bersesuaian dengan FG. Kemudian CD itu bersesuaian dengan sisi GH. Kemudian AD bersesuaian dengan sisi EH, sehingga perbandingan panjang sisi yang bersesuaian ini senilai. Kita akan lihat sebentar dengan contoh yang Bapak akan sampaikan pada pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kemudian syarat yang kedua seperti apa? Coba diperhatikan. Syarat yang kedua untuk mengatakan bahwa dua bangun datar tersebut sebangun, yang kedua adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Perhatikan, ini bangun datar ABCD masih bangun yang sama. Kemudian juga ini FGH, ingat ini sebangun sehingga ukurannya tidak mesti harus sama, tapi bentuknya sama, sama-sama trapesium. Ingat itu ya. Nah, coba diperhatikan sudut-sudut yang bersesuaian. Coba diperhatikan Anda sekalian. Yang pertama, besar sudut A sama dengan besar sudut E. Yang mana itu sudut A, yang mana sudut E? Oke, lihat semua. Sudut A dan sudut E. Itu yang dimaksud sudut A dan sudut E. Yang bersesuaian, yang seletak, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, sudut B dengan sudut F. Jadi besarnya sudut B dengan sudut F itu sama besar. Coba diperhatikan, ini posisi
letak dari sudut B dan sudut F. Kemudian yang ketiga, besar sudut C sama dengan besar sudut G. Coba diperhatikan, ini posisinya. Ya. Kemudian terakhir adalah sudut D sama dengan sudut H. Seperti ini posisinya. Jadi sudut-sudut yang bersesuaian sama besar atau sudut-sudut yang seletak itu sama besar. Ingat, untuk bangun datar segi 4, besar sudutnya itu adalah 360 derajat. Semua sudutnya, jadi sudut A tambah sudut B tambah sudut C tambah sudut D sama dengan 360 derajat. Ingat itu Anda sekalian ya. Baik, lanjut. Nah, lalu bagaimana cara kita mengidentifikasi dua bangun datar sebangun atau tidak? Seperti dengan tujuan kita yang pertama, kita akan mengidentifikasi dua bangun datar sebangun atau tidak berdasarkan dengan panjang sisi dan besar sudutnya. Nah, kita kan sudah masuk dari kita mengidentifikasi, berarti kita sudah menggunakan syarat tadi itu, dua syarat tadi itu, perbandingan sisinya dengan besar sudutnya. Coba kita perhatikan. Ya, ini ada contoh soal, diketahui dua bangun datar seperti gambar berikut ini. Apakah trapesium PQRS dan EFGH sebangun? Ya, pertanyaannya sangat sederhana. Apakah trapesium PQRS dan EFGH sebangun? Untuk mengatakan ya atau tidak, kita harus menggunakan dua syarat yang tadi itu. Kita menggunakan dua syarat, dua bangun datar dikatakan sebangun. Apalagi? Yang pertama adalah perbandingan sisi yang bersesuaian itu senilai. Yang kedua adalah sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Nah, jadi kita harus menguji dua syarat ini. Ya, tidak boleh salah satunya, harus dua syarat ini. Ya, kalau terpenuhi keduanya baru dikatakan sebangun. Kalau tidak, ya tidak sebangun. Seperti itu Anda sekalian. Nah, coba diperhatikan ya soal ini. Trapesium PQRS dengan trapesium EFGH. Oke, coba diperhatikan. Nah, perhatikan gambarnya. Ini trapesium PQRS dengan EFGH. Sebelumnya Anda sekalian, kita sudah pelajari bab transformasi ya. Bab sebelumnya, sebelum kekongruenan dan kesebangunan ini, bab transformasi. Kenapa kita membahas lebih awal terkait dengan materi transformasi, terkait refleksi, translasi, kemudian rotasi, kemudian dilatasi? Karena materi ini sangat berkaitan dengan materi tersebut. Materi kesebangunan sangat berkaitan dengan materi transformasi. Coba diperhatikan. Kalau kita membandingkan PQRS dengan EFGH ini, sepertinya lain-lain kalau kita bentuknya seperti ini. Ya kan? Nah, solusinya adalah kita menggunakan transformasi. Transformasi itu apa? Bisa saja PQRS ini kita cerminkan sehingga akan sama posisinya dengan EFGH, ataukah trapesium EFGH kita cerminkan sehingga dia akan sama bentuknya dengan PQRS, sehingga posisinya akan sama ya, supaya tidak membingungkan ya. Lanjut. Nah, kita masuk di syarat yang pertama, syarat perbandingan panjang sisi yang bersesuaian senilai. Coba diperhatikan Anda sekalian. Ini perbandingannya, RS dengan EF. Coba di mana RS? Ya, tadi PQRS itu Bapak sudah cerminkan, sehingga akan posisinya sama dengan trapesium EFGH. Coba dicermati baik-baik ya. Jadi Bapak tidak sengaja mencerminkan ini, tapi hanya memberikan informasi supaya Anda sekalian tidak bingung terkait dengan kenapa bisa RS dengan EF, kenapa bisa SP dengan FG, ya, karena bangun tersebut salah satu diantaranya itu Bapak cerminkan sehingga posisinya sama, ya, seperti itu. Jadi RS berbanding dengan EF, coba dilihat RS dengan EF, kemudian SP berbanding dengan FG, kemudian PQ dengan GH, kemudian QR berbanding dengan EH, ya, seperti itu. Nah, kemudian coba kita masukkan, kita substitusi nilainya dari masing-masing panjang sisi tersebut. RS itu 16, EF itu 4, SP itu 12, kemudian FG itu 3, PQ itu 8 cm, kemudian GH itu 2 cm, QR itu 12 cm karena dia sama panjang dengan SP,
Kemudian EH juga sama panjang dengan FG, sehingga juga panjangnya 3 cm. Pertanyaannya adalah, di mana letaknya dia senilai? Di mana menggambarkan bahwa perbandingan panjang sisi yang bersama itu senilai? Sedangkan kita lihat secara nampak ini 16/4, kemudian 12/3, 8/2, 12/3. Nah, kita akan melihat bahwa dia senilai ketika kita sederhanakan. 16/4 itu sama dengan 4/1. Ingat ya, ini perbandingan. Ya, jadi tidak boleh kita menghasilkan 16/4 itu 4. Ingat, ini perbandingan, ya. Jadi 16/4 itu kita sederhanakan, sama-sama dibagi 4, sehingga 16-nya dibagi 4 dapat 4, 4 dibagi 4 dapat 1. Semuanya itu kita sederhanakan. 12 juga seperti itu. 12 dibagi 3 dapat 4, 3 dibagi 3 1. Ya. 8 juga dibagi 4 dapat 8 juga dibagi 2 itu dapat 4, 2 dibagi 2 itu dapat 1. Ya, seperti itu. Jadi perbandingan panjang sisi yang bersesuaian senilai. Ya. Nah, kemudian ada hal yang menarik dari gambar ini, coba diperhatikan Anda sekalian. Di sini Bapak memulai dari bangun datar trapesium yang besar PQRS. Kemudian membandingkan dengan bangun datar trapesium EFGH. Muncul pertanyaan, bisa tidak Pak kalau misalkan saya memulai dari trapesium EFGH? Boleh. Tapi ingat, harus konsisten. Jadi kalau misalkan seperti itu, maka dia nantinya akan berbanding F per RS, tinggal dibalik. FG per SP, GH per PQ, EH per QR. Sehingga menghasilkan juga nilainya 4/16, 3/12, 2/8, 3/12. Sehingga menghasilkan 1/4, 1/4, 1/4, dan 1/4. Intinya adalah perbandingan panjang sisi yang bersesuaian senilai. Dipahami ya? Oke, jadi terserah mau mulai dari bangun datar PQ yang pertama ke yang kedua, atau bangun datar yang besar yang ke kecil, atau yang kecil ke besar, tidak jadi masalah. Yang penting konsisten. Artinya semuanya yang di atas itu pembilangnya, perbandingan pembilangnya itu semuanya dari yang bergerak dari mana. Jadi kalau misalkan ini Bapak punya materi ini, itu Bapak bergerak dari PQRS. Ya, sehingga semua panjang sisi itu semuanya PQRS. Lihat, RS itu di bangun yang pertama, SP, PQ, QR, semuanya konsisten dari awal. Ya, kalau tidak, pasti akan kebingungan dan menghasilkan perbandingan yang tidak senilai. Jadi ingat, membandingkan harus konsisten. Dari mana mulainya, terus di situ memulai. Ya, jadi kita hanya melihat hasil perbandingannya. Ya, seperti itu. 4/1 juga benar, 1/4 juga benar. Oke, dipahami. Nah, lanjut. Jadi ini senilai. Ya, ini senilai. 4/1 itu semuanya senilai. Nah, kemudian lanjut. Nah, perhatikan gambar. Kita masuk ke syarat yang kedua. Nah, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Coba diperhatikan. Tadi kita sudah cerminkan, ya. Silakan dibayangkan PQRS dicerminkan, ya. Bapak menganggap kalian sudah paham materi transformasi terkait dengan pencerminan, maka coba diperhatikan besar sudut R itu sama dengan besar sudut E. Coba diperhatikan, besar sudut E sama dengan besar sudut R. Besar sudut E sama dengan besar sudut F. Besar sudut P sama dengan besar sudut G, dan besar sudut Q sama dengan besar sudut H. Kenapa seperti itu, Pak? Sedangkan tidak ada nilainya di situ. Betul sekali. Trapesium sama kaki, sudut yang berhadapan sama besar. Jumlahnya 360 derajat. Jadi PQ dengan QR, sudut P dengan sudut Q itu sama besar. Kenapa? Karena saling berhadapan. Sudut R dengan sudut E sama besar juga. E dengan F juga sama besar. H dengan G sama besar. Nah, pertanyaan yang muncul kemudian adalah, apakah panjang sisi mempengaruhi sudut? Kan itu kan ada panjangnya 8, ada panjangnya 4. Masa bisa besar sudutnya sama, Pak? Ya kan, ini kan bisa menjadi pertanyaan yang menarik. Apakah sudut P dengan sudut E itu besar sudutnya sama? Kalau sudut R dengan sudut E itu sama, sedangkan panjang sisinya tidak sama panjang. Ya, jadi ingat,
panjang sisi tidak mempengaruhi besar sudut. Mau ditarik sepanjang apapun itu, kalau misalkan sudutnya seperti itu, ya tetap sudutnya seperti itu. Karena memang yang berubah adalah hanya panjang sisinya, bukan besar sudutnya. Dipahami Anda sekalian ya? Jadi ingat itu. Nah, sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwa trapesium PQRS dengan trapesium EFGH sebangun karena memenuhi kedua syarat dari dua bangun datar yang sebangun. Boleh juga dituliskan kesimpulannya, trapesium PQRS dan EFGH sebangun karena panjang sisi yang bersesuaian senilai dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Sama. Mau dituliskan seperti ini, memenuhi dua syarat dari bangun datar yang sebangun, juga dibenarkan. Jadi terserah Anda sekalian mau menuliskan seperti apa. Intinya memenuhi syarat. Ya, seperti itu. Nah, baik, lanjut. Nah, pertanyaan berikutnya dari tujuan pembelajaran kita adalah bagaimana cara menentukan panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui. Yang mohon maaf itu diketahui ya, bukan diketahui dari dua bangun datar yang sebangun. Ya, bagaimana cara menentukan panjang sisi? Kalau tadi sebelumnya itu kita menentukan apakah dia sebangun atau tidak. Sekarang dia sudah sebangun, tetapi bagaimana cara menentukan panjang sisi yang lain yang belum diketahui? Nah, kita akan pelajari setelah ini. Nah, misalkan seperti ini ada contoh. Diketahui dua bangun datar trapesium PQRS dengan EFGH sebangun. Ingat, ini sudah sebangun. Ya, ini sudah sebangun. Tinggal ditentukan panjang sisi RS-nya. Gambarnya seperti ini. Ingat, ini tampilnya sudah sama ya, sudah sangat enak dipandang. Kenapa? Karena tidak terbalik. Ini PQRS dengan EFGH ini sama-sama kakinya, kemudian sisi atasnya itu sudah sama bentuknya, sehingga kita bisa lebih mudah membandingkan dibandingkan dengan materi sebelumnya, ya. Seperti itu. Jadi coba diperhatikan, ini trapesium PQRS dengan EFGH sebangun. Berarti kalau sudah sebangun, berarti kita bisa menentukan panjang sisi yang lain yang belum diketahui dengan perbandingan panjang sisi. Coba kita perhatikan. Nah, ini gambar yang tadi, trapesium PQRS, kemudian trapesium EFGH. Ya. Sebelum kita menentukan panjang sisi yang lain, kita harus dulu menentukan dulu perbandingan panjang sisinya. Ya. Jadi seperti ini. Ternyata kita dapatkan PQ per EF. Ini jelas sekali perbandingannya. Ya, karena penampilan dari trapesium PQRS dengan EFG ini sama sudah posisinya sangat bagus, tidak terbalik ya, tidak sama dengan gambar sebelumnya. Ini sudah bisa langsung kita lihat ternyata PQ dengan EF itu bersesuaian. RS dengan GH yang sisi atas, QR dengan FG ya, yang di samping itu ya. Kalau sudah seperti ini, kita masukkan nilainya masing-masing, berapa panjang PQ, berapa panjang EF, berapa panjang RS, GH, QR, kemudian FG. Nah, tapi ingat, panjang sisi mana yang ditanyakan? Ternyata panjang sisi RS. Pada kondisi ini, Anda sekalian, pada kondisi ini tidak mesti kita harus menggunakan semua perbandingan ini. Yang penting adalah ada perbandingan sisi yang semua nilainya diketahui. Seperti ini. Oke, jadi 20/8 kan sama-sama kita tahu. RS juga tinggal dicari RS, yang GH sudah diketahui. Sehingga Anda sekalian, dari sini saja kita sudah bisa menentukan berapa panjang sisi RS. 20/8 sama dengan RS per 4. Kenapa kita bisa hanya mengambil ini saja? Karena kan sudah senilai, sudah sebangun. Cuma tinggal dicari berdasarkan pendekatan perbandingan sisi. Nah, sehingga kita dapatkan seperti ini juga, bisa seperti ini. Boleh. Pilih yang mana yang lebih gampang Anda sekalian kerjakan. Mau yang 20/8 sama dengan RS per 4 atau RS per 4 sama dengan 15/6. Nanti kita akan buktikan jawabannya akan sama. Jadi
tidak dituntut untuk menggunakan semuanya, tapi silakan menggunakan salah satu dari panjang sisi yang diketahui dua-duanya, ya. Coba dilihat. Jadi kita kali silang 8RS sama dengan 4 kali 20. Kemudian 8RS sama dengan 4 kali 20 sama dengan 80. Sehingga RS itu sama dengan 10 cm. Dari mana 10 cm? 80 dibagi 8. Nah, lalu kemudian apakah jawabannya juga sama ketika kita menggunakan perbandingan yang satunya? Ya, coba kita lihat. 6 kali RS yang dikali silangnya jadi RS per 4 sama dengan 15 per 6. Kita kali silang jadi 6 RS sama dengan 4 kali 15. Kemudian 6 RS sama dengan 60. RS sama dengan 10 cm. Jadi menggunakan perbandingan yang manapun pasti akan menghasilkan panjang sisi yang sama. Seperti itu. Sehingga kesimpulannya adalah panjang sisi RS adalah 10 cm. Jadi ini bagaimana menentukan panjang sisi yang belum diketahui dari dua bangun datar yang sebangun. Jadi syaratnya ini adalah kita bisa menggunakan ini. Yang pertama adalah sudah pasti sebangun. Yang kedua, silakan gunakan perbandingan panjang sisi yang bersesuaian dan nilainya diketahui dua-duanya. Seperti PQ dengan EF, seperti QR dengan FG, itu dua-duanya diketahui. Ya, seperti itu. Jadi kesimpulannya ingat, selalu ada kesimpulan di akhir. Jadi panjang sisi RS adalah 10 cm. Nah, Ananda sekalian, silakan dibuka LKPD-nya. Di situ ada beberapa kegiatan. Ya, jadi kegiatan di situ terkait dengan bagaimana mengidentifikasi, kemudian juga materi seperti ini, bangun datar itu sebangun atau tidak. Silakan Ananda sekalian, ya, silakan Anda sekalian isi langkah-langkah dari LKPD yang dibagikan oleh Bapak kemarin. Silakan, kemudian isi bagian dari langkah-langkah tersebut yang masih kosong. Jadi ada langkah-langkah yang sudah terisi, ada juga yang masih kosong. Ya, silakan diisi, kemudian silakan disesuaikan dengan materi kita pada hari ini. Jadi LKPD tersebut itu sama materinya dengan apa yang Bapak jelaskan pada kesempatan hari ini. Ini hanya contoh, silakan diketikkan LKPD-nya supaya lebih mahir, lebih paham terkait dengan materi kesebangunan bangun datar. Oke, baik anak sekalian. Sebagai kesimpulan, ya, dua bangun datar dikatakan sebangun jika memenuhi syarat, yaitu yang pertama, perbandingan panjang sisi yang bersesuaian senilai. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Ingat anak-anak sekalian, dua bangun datar dikatakan sebangun itu jika memenuhi. Tidak boleh salah satunya saja terpenuhi, harus dua-duanya. Filosofinya itu sama dengan sayap pada seekor burung. Tidak bisa terbang kalau tanpa menggunakan dua sayap. Kalau cuma satu sayap tidak bisa terbang. Nah, sama dengan ini. Kalau satu saja yang terpenuhi syaratnya, maka tidak bisa dikatakan sebangun. Jadi harus memenuhi dua syarat ini. Perbandingan panjang sisi yang bersesuaian senilai dan sudut-sudut yang bersesuaian sangat besar. Itu ya. Jadi ini saja materi kita. Jadi silakan dibandingkan dengan syarat-syarat yang lain terkait dengan kekongruenan bangun datar, kekongruenan segitiga, kesebangunan bangun datar. Silakan dilihat syarat-syaratnya. Ya, Bapak ulangi. Kalau kekongruenan bangun datar itu terpenuhi dua-duanya. Kalau kekongruenan segitiga, jika dan hanya jika. Seperti itu ya. Jadi kalau kesebangunan harus memenuhi dua-duanya. Seperti itu. Nah, Anda sekalian, sebelum Bapak akhir pembelajaran kita pada hari ini, Bapak menyampaikan kriteria penilaian LKPD. Ya. Jadi silakan mengisi bagian yang kosong pada langkah kerja dengan benar. Ya. Jadi silakan dikerja, diisi yang kosong pada LKPD-nya, pada langkah-langkah pembelajaran kita di situ, langkah-langkah kegiatan di situ, silakan diisi yang kosong dengan benar. Kemudian yang kedua, ingat, harus ada kesimpulan jawaban. Salah satu ciri dari kesimpulan jawaban itu adalah jadi titik. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kerapihan hasil pekerjaan. Jadi 3 kriteria penilaian LKPD sehingga ini bisa mendapatkan nilai yang maksimal dalam pembelajaran kita
dan kemudian juga dari penilaian lembar kerja peserta didik. Oke, Anda sekalian, saya pikir cukup pertemuan kita pada hari ini. Jadi, Bapak ingatkan kembali, materi selanjutnya adalah kesebangunan 2 segitiga. Pertemuan kita pekan depan, yaitu kesebangunan 2 segitiga. Oke, kita tutup dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Nun wal qalam yasrun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, jaga dan tetap patuhi protokol kesehatan, karena ini masih pada masa pandemi COVID-19. Bapak undur diri, Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.